Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan mempelajari hukum tajwid yang bernama mad ya. Kita akan melancarkannya di surah Al-Baqarah ayat 9 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Oke, kita mulai mencari. Ada kho ini adalah mad tabi'i ya. Penyebabnya adalah harokat fathah yang berdiri. Jadi bacanya dua harokat. Yukho. Kemudian au ya, au ini adalah mad tabi'i juga. Penyebabnya adalah dhammah yang bertemu waw sukun. Jadi dhammah bertemu waw sukun itu mad tabi'i ya. Dhammahnya, kalau dhammahnya saja tidak panjang. Nah, maka kalau ada waw sukun, ini merupakan tanda panjang dari harokat dhammah. Jadi au, dua harokat ya. Lafaz Allah ini ya, ini juga seperti kha, alif berdiri, ini mad tabi'i dua harokat. Wallazi, zi-nya dua harokat juga mad tabi'i karena fathah kasroh bertemu ya sukun. Ya sukun merupakan tanda panjang dari harokat kasroh. A ini jangan samakan seperti kho dan lafaz Allah ya. A ini adalah mad badal. Kenapa? Khusus huruf alif yang diberi tanda panjang dia adalah mad badal. Selain huruf alif bukan mad badal ya. Jadi mau dia amanu, imana, utia misalnya. A, I, U asal dia diberi tanda panjang dia tetap mad badal ya. Dua harokat juga tapi sama seperti mad tabi'i hanya berbeda nama saja. Kemudian nu ya, ini seperti au, dhammah bertemu waw sukun, ini adalah mad tabi'i dua harokat ya. Walaupun berhenti ataupun disambung ini, walaupun ada tanda waqaf, dia tetap dua harokat mad tabi'i. Ini ma fathah bertemu alif, ini adalah mad tabi'i dua harokat. Au dua harokat juga, mad tabi'i bertemu dhammah bertemu waw sukun adalah mad tabi'i. Kemudian kita lihat ma ini adalah mad tabi'i juga, fathah bertemu alif ya, tanda panjangnya. Jadi apabila ada harokat fathah dan ketemu dengan alif, alif merupakan tanda panjang dari harokat fathah. Kemudian yash'urun ya. Kita bahas ini dulu. Nah, jadi yang ini adalah mad jaiz munfasil, bisa dilihat dari tanda panjangnya. Tanda panjangnya seperti ini. Ini adalah mad jaiz munfasil. Penyebabnya adalah mad tabi'i yang bertemu dengan alif. Kalau di sini ya. Jadi rumus sebenarnya adalah mad tabi'i bertemu alif atau hamzah dalam kata yang berbeda. Mana kata yang berbeda? Illa ini satu kata, anfusahum satu kata ya. Jadi mad tabi'inya ada di illa. Dua harokat ini. Illa, tetapi karena dia bertemu alif, maka menjadi mad jaiz munfasil. Karena dia jaiz, boleh kita baca dua harokat dan boleh juga kita baca lima harokat ya. Illa anfusahum, lima harokat. Kalau dua harokat juga boleh. Illa anfusahum, tapi saya lebih sering lima harokat ya, karena sudah terbiasa menyamakan seperti mad wajib muttasil. Jadi teman-teman kalau misal baca dua harokat terus ya, biar adil. Kalau lima harokat terus. Kemudian untuk ru ya, ini tidak saya sebutkan mad tabi'i karena sebenarnya ini adalah mad arid lis sukun. Yash'urun ini adalah ru ini, run ini adalah mad arid lis sukun. Kenapa? Karena adalah mad tabi'i yang bertemu dengan sukun saat berhenti. Jadi dhammah bertemu waw sukun itu adalah mad tabi'i. Tapi dia bertemu dengan sukun. Nun ini disukunkan karena kita berhenti.
Yash'urun, sukun kan, bukan yash'uruna. Ya, seperti itu. Jadi kita membacanya dengan sangat panjang. Sebenarnya ada 3 cara membaca. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Tetapi saya lebih dominan yang panjang 4 atau 6 harokat. Kalau teman-teman mau baca 2 harokat juga silahkan, boleh ya. Yash'urun itu boleh. Mau 4 harokat juga boleh. Yash'urun atau 6 harokat juga boleh. Yash'urun. Tapi perlu diingat harus adil kalau bisa ya. Karena di akhir ayat ini kadang-kadang kita lengah. Kadang-kadang terbaca 4 harokat, kadang-kadang 6 harokat, kadang-kadang 2 harokat ya. Oke. Kita lanjut. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, saya malah nggak kebaca panjang bunnya. Bima kanu yakdzibun. Oke. Fi adalah mad tabi'i karena kasroh bertemu ya sukun. Lu adalah mad tabi'i karena dhammah bertemu waw sukun. Kemudian za adalah mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Lafaz Allah adalah mad tabi'i karena ada fathah berdiri ya. Kemudian do, nah ini lain ya, nanti mad tabi'i dulu. Za ini adalah mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Li, nah ini bisa 2 ini ya. Kalau kita sambung dia adalah mad tabi'i. Ali, kasroh bertemu ya sukun. Alimum bima. Nah, kemudian ma-nya adalah mad tabi'i, fathah bertemu alif ya. Ka juga mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Nu adalah mad tabi'i karena dhammah bertemu waw sukun. Oke, batas itu ya untuk mad tabi'inya. Sedangkan yang lain ini ada 1 karena kita berhenti. Kalau kita berhenti ini menjadi mad iwad ya. Kalau mad iwad itu gimana? Mad iwad itu awalnya adalah selalu baris 2 di atas ya. Maksudnya adalah fathatain ya. Ini contohnya. Selalu baris 2 di atas, kecuali ta marbutoh ya. Kalau ta marbutoh enggak dia. Jadi kalau ini baris 2 di atas, dia tidak dibaca marodon kalau berhenti. Tapi barisnya hilang 1 dan jadi panjang, 2 harokat ya. Marodoh. Seolah-olah kita membaca sama panjangnya seperti mad tabi'i, tapi namanya bukan mad tabi'i, ini adalah mad iwad ya. Mad iwad itu adalah fathatain yang berada di akhir ayat atau fathatain yang berada di saat berhenti ya. Jadi apabila ada fathatain yang berada saat berhenti, kita lagi berhenti, seluruhnya ya, baik di tengah ayat ataupun di akhir ayat, kalau kita berhenti, maka fathatainnya berubah menjadi fathah biasa ya. Dijadikan fathah biasa dan panjang 2 harokat. Marodoh, seperti itu. Kemudian walahum azabun alimum. Nah, ini tadi kalau kita berhenti di sini alim. Ini adalah mad arid li sukun sama seperti yakdzibun. Kenapa? Karena mad tabi'i bertemu sukun saat berhenti. Kan? Li ini adalah mad tabi'i. Dia bertemu sukun karena kita berhenti maka mim ini disukunkan ya. Seperti itu juga bu, kasroh dhammah bertemu waw sukun ini adalah mad tabi'i, tapi karena kita berhenti dia menjadi nunnya menjadi sukun ya. Yakdzibun. Karena itu boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat seperti yash'urun tadi ya. Kemudian kalau kita sambung ini tidak lagi menjadi mad arid li sukun karena dia tidak menjadi sukun. Ini tetap dhammatain dan li ini tetaplah mad tabi'i seperti itu ya. Kita sambung lagi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Oke. Wa-idza, kita cari mad tabi'inya dulu. Za adalah mad tabi'i karena alif fathah bertemu dengan alif. Qi adalah mad tabi'i karena kasroh bertemu ya sukun.
La adalah mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Du adalah mad tabi'i karena dhammah bertemu waw sukun. Kemudian ko adalah mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Innama ma-nya adalah mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Kemudian habis ya, nggak ada lagi. Nah, untuk mad tabi'i semuanya 2 harokat ya. Kalau 2 harokat itu biasa saja, 1 kali ketukan. Wa idza, bukan wa idza qila lahum, itu malah kepanjangan. Dikit saja. Wa idza qila lahum za qila du qa ma, dikit-dikit saja ya. Itu sudah 2 harokat. Kemudian untuk mad yang lain, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, untuk lu-nya ini sebenarnya diawali mad tabi'i, tapi sebenarnya ini panjangnya boleh 5 atau boleh 2 harokat ya, karena ada tanda panjang ini dinamakan mad jaiz munfasil ya. Untuk mad jaiz munfasil seperti di atas tadi, boleh 2 harokat, boleh juga 5 harokat. Jadi penyebabnya adalah mad tabi'i yang bertemu alif atau hamzah dalam kata yang berbeda. Mana kata yang berbeda? Qalu ini satu kata ya. Innama satu kata. Andai kata ya, ini satu kata tadi. Ini adalah mad wajib muttasil seperti as-sufaha'u. Ini kan satu kata. Nah, karena ini beda kata, qalu satu kata, innama satu kata, dia adalah mad jaiz munfasil. Penyebabnya adalah mad tabi'i ya, bukan qa, ini lu. Mad tabi'i lu ya, ini kan dhammah bertemu sukun, mad tabi'i. Nah, mad tabi'i yang bertemu alif atau hamzah ya. Ini kebetulan alif, maka dinamakan mad jaiz munfasil karena berbeda kata. Jadi bacanya boleh 2 harokat atau 5 harokat. Qalu innama, itu boleh 2 harokat ya, atau qalu innama, itu juga boleh 5 harokat ya. Nah, tapi harus adil ya. Kalau 5 harokat terus, kalau 2 harokat 2 harokat terus. Kemudian untuk muslihun ini adalah mad arid lisukun hun ya. Jadi penyebabnya adalah mad tabi'i yang bertemu dengan sukun saat berhenti seperti bun tadi ya. Jadi ini boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Mana mad tabi'i yang bertemu sukunnya? Dhammah bertemu waw sukun, ini adalah mad tabi'i. 2 harokat ya, hu. Tetapi karena mad tabi'inya bertemu sukun, nun ini disukunkan karena kita berhenti ya. Muslihun, bukan muslihuna ya. Jadi karena dia mad tabi'i bertemu sukun, ini adalah mad arid lisukun ya. Mad arid lisukun itu panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Oke, kita cukupkan dulu. Shadaqallahul azim. Kita tidak bisa mengaji banyak-banyak karena takutnya nggak dapat ya. Jadi ngajinya sedikit-sedikit saja, yang penting dapat. Kemarin juga ya, sampai 3 ayat saja. Sekarang juga. Jadi kita cukupkan dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada kesalahan dalam bacaan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.